Administrat berasal dari bahasa Yunani yaitu ad and ministrat, yang artinya mengabdikan atau melayani atau berusaha untuk memenuhi harapan setiap orang. Adapun pembagian ilmu administrasi terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu publik, privat, dan internasional. Ilmu administrasi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari administrasi sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Untuk dapat memahami pemikiran administrasi modern, maka kita harus melihat latar belakang yang membawa kepada perubahan-perubahan sampai dengan keadaan sekarang. Kegiatan administrasi sebagai seni sebenarnya sudah dilakukan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun administrasi sebagai ilmu pengetahuan merupakan disiplin ilmu yang relatif masih baru, yakni perkembangan pada akhir abad 19 atau awal abad 20. Bisnis telah menjadi salah satu institusi yang dominan dan memberi inspirasi kepada masyarakat dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas kehidupan. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Bisnis dipahami sebagai proses kehidupan masyarakat yang antara satu kelompok dengan kelompok lainnya mempunyai ketergantungan. Dalam prakteknya, suatu disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu politik juga terkait dengan banyak disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, ilmu hukum, filsafat, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, dan lain-lain. Dalam hal ini sudah dijelaskan bagaimana keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu bisnis sebagai ilmu sendiri ataupun bagian dari ilmu ekonomi dalam penerapannya pada suatu negara. Isu-isu ekonomi bisa menjadi isu politik atau sebaliknya. Organisasi bisnis perlu memperhatikan gerakan elemen-elemen lingkungan baik yang langsung maupun tidak langsung. Dalam bisnis modern, elemen-elemen lingkungan organisasi menjadi faktor yang dapat menentukan maju atau mundurnya bisnis yang dijalankan. Etika adalah disiplin yang berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, benar dan salah, atau dengan dan kewajiban tanggung jawab moral. Sementara tanggung jawab sosial perusahaan atau CCR adalah sesuatu yang tersirat, ditegakkan atau merasa kewajiban manajer bertindak dalam kapasitas resmi mereka untuk melayani atau melindungi kepentingan kelompok lain dari diri mereka sendiri. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kunci keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Keduanya merupakan dua hal yang sama pentingnya dilakukan oleh perusahaan apapun bisnisnya. Program CCR yang dijalankan perusahaan harus dijalankan bersamaan dengan dijalankannya etika bisnis oleh perusahaan. Kebijakan administrasi bisnis adalah rumusan umum organisasi yang mencakup ide-ide dan standar-standar yang mengarahkan perilaku dalam pencapaian tujuan-tujuan. Sebagai contoh, pada era tahun 1970-an, nama Levi's identik dengan blue jeans dan menjadi idola setiap orang, baik tua, pria, perempuan. Namun demikian, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang atau jasa jadi berubah. Pada sekitar tahun 1980-an, Levi's mendapat persaingan yang cukup ketat. Di samping harus bersaing dengan merek lain seperti Wrangler, Lee, Lea, Tommy, Hanger, Calvin Klein, banyak toko-toko retail mulai menawarkan produknya sendiri. Levi's kemudian beraksi dengan melakukan diversifikasi model dengan membuat celana yang bisa berfungsi ganda, yaitu bisa dipakai baik di tempat kerja maupun dalam situasi santai, bukan jeans yaitu dashcar and slates. Pengolahan sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu, fungsi-fungsi dalam pengolahan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, ataupun kelembagaan dapat tercapai. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diharapkan kekurangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu yang terkait dengan kemampuan daya saing, dapat teratasi. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin.
Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Seorang manajer belum tentu dapat menjadi seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin dituntut untuk dapat berperan sebagai manajer agar mampu bertahan di era perubahan dan persaingan global sekarang ini. Organisasi atau perusahaan memerlukan seseorang pemimpin, bukan lagi manajer. Tidak hanya pemimpin di level manajemen, tetapi tiap-tiap individu yang ada di dalam organisasi setidaknya diharapkan dapat menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Bisnis adalah proses kerjasama antar dua orang atau lebih untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat. Bisnis tidak dapat dilakukan sendirian. Bisnis selalu melibatkan orang lain, baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasinya. Konsep dan elemen merupakan dasar dan praktiknya sebuah bisnis. Konsep bisnis dan berbagai elemen-elemen bisnis lainnya sangat berpengaruh bagi kemajuan dan perkembangan bisnis itu sendiri. Selain elemen-elemen bisnis, konsep bisnis juga memiliki banyak penentu bagi bisnis itu tersendiri dan berfungsi sangat baik bagi bisnisnya. Ketika kedua hal tersebut memahami kedua hal tersebut dan mengimplementasikannya, maka tujuan bisnis yang dijalankan dapat tercapai. Kepemimpinan serta kekuasaan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki berbagai kriteria yang bergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan pekerjaannya, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya. Dalam menjalankan bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan direncanakan agar dapat meminimalisir kegagalan dalam berbisnis. Memang resiko kegagalan selalu ada, namun hal itu bisa ditekan apabila kita memperhatikan langkah-langkah detail dalam berbisnis. Keberhasilan maupun kegagalan suatu bisnis sangat bergantung pada kemampuan pelaku bisnis mengidentifikasi peluang-peluang yang ada. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan memunculkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan dalam organisasi perusahaan, proses kreatif dan inovatif dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meraih pasar. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Internasionalisasi bisnis mengalami kemajuan yang amat pesat. Globalisasi telah mempengaruhi perilaku organisasi. Kemajuan dalam teknologi informasi membuat dunia menjadi tempat yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan dunia tanpa batas menjadi suatu pasar global yang besar. Perencanaan bisnis harus dibuat secara komprehensif, efisien, dan efektif agar dapat menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam dunia usaha yang syarat persaingan. Pemimpin-pemimpin yang tidak adaptif dan fleksibel terhadap tuntunan perubahan yang dihadapi dunia saat ini akan tersingkir secara alamiah karena dunia membutuhkan pemimpin baru yang bersedia untuk membuat perubahan revolusioner yang akan memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis. Salah satu cara pemerintah untuk mencoba menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perusahaan yaitu dengan cara mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN, untuk terjun di pasar modal.
Kondisi dan kinerja perusahaan Indonesia dalam menghadapi hiperkompetensi di era globalisasi memacu beberapa pihak untuk mendorong penggunaan GCG dalam pengelolaan perusahaan termasuk BUMN. Kompetisi pasar global terus meningkat karena dipacu oleh kecanggihan teknologi dan deregulasi ekonomi. Kompetisi pasar ini akan menciptakan turbulensi, stres, resiko, dan ketidakpastian bagi perusahaan. Hal ini menuntut respon perusahaan terhadap ancaman dan peluang dalam situasi kompetisi pasar seperti ini, dan mereka harus merancang dan menggunakan strategi dan sistem pengendalian yang prima untuk mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan perusahaan.